Bayangkan sebuah kekaisaran yang menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal pada masa itu. Dari dinginnya Hadrian's Wall di Skotlandia hingga panasnya gurun Sahara di Afrika, dari Atlantik hingga Mesopotamia, inilah kekaisaran Romawi pada puncak kejayaannya. Sebuah superpowers yang bertahan lebih dari 500 tahun dan menguasai 65 juta jiwa. Hari ini, di sisa sejarah, kita akan mengungkap rahasia di balik kejayaan terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana sebuah kota di tepi sungai Tiber bisa menguasai 40% populasi dunia saat itu? Apa strategi militer yang membuat mereka tak terkalahkan selama berabad-abad? Dan siapa kaisar legendaris yang membawa Romawi mencapai puncak absolutnya? Cerita dimulai di tahun 753 sebelum Masehi. Roma hanyalah salah satu dari ratusan kota kecil di semenanjung Italia yang dipenuhi suku-suku barbar. Tapi dalam 500 tahun, mereka mengubah dunia. Pertama, revolusi militer total. Legiun Romawi bukanlah tentara biasa. Mereka adalah mesin perang yang sempurna. Setiap legionaris dilatih 6 bulan non-stop dengan beban 30 kg, marching 30 km per hari. Mereka menggunakan formasi testudo yang legendaris. Perisai saling mengunci, menciptakan kura-kura baja yang hampir mustahil ditembus panah musuh. Yang jenius, mereka menciptakan standarisasi total. Setiap legiun punya struktur yang sama. 5.000 tentara terbagi dalam 10 kohort. Setiap kohort 6 senturi. Disiplin militer level industrial sebelum era industri. Kedua, strategi politik yang revolusioner. Berbeda dengan Persia atau Macedonia yang menindas, Roma punya filosofi divide impera yang cerdas. Mereka memberikan civitas Romana, kewarganegaraan Romawi, kepada elit lokal yang takluk. Hasilnya, loyalitas sejati, bukan ketakutan. Ketiga, mereka adalah insinyur terhebat dunia kuno. Konkrit Romawi menggunakan volcanic ash yang membuatnya lebih kuat dari beton modern. Makanya Pantheon masih berdiri 1900 tahun kemudian. Sistem akuaduk mereka mengalirkan 1,35 miliar liter air bersih per hari ke Roma dan 80.000 kilometer jalan dengan presisi surveyor yang luar biasa. Deviasi hanya 1 degree per 100 km. Tapi puncak absolut Romawi terjadi di bawah satu nama, Marcus Ulpius Traianus, kaisar yang bahkan senat sebut Optimus Princeps, penguasa terbaik. 98 Masehi, Trajan naik tahta pada usia 45 tahun. Seorang jenderal veteran dengan track record sempurna. Dan dalam 19 tahun berikutnya, dia akan mengubah wajah dunia untuk selamanya. 101-106 Masehi, Perang Dacia. Targetnya adalah Decebalus, Raja Dacia, yang menguasai tambang emas terbesar Eropa di Carpathian Mountains. Ini bukan sekedar perang. Ini investasi terbesar dalam sejarah cost-benefit analysis ala Romawi kuno. Trajan mengerahkan 150,0 tentara dalam 2 kampanye berdarah. Hasilnya, 650,0 pon emas dan 1,3 juta pon perak, setara 50 miliar dolar hari ini. Uang inilah yang membiayai Golden Age Roma. Dan Trajan tidak menghamburkan kekayaan untuk kemewahan pribadi. Dia membangun Forum Traiani, kompleks 300 kali 185 meter dengan Basilika Ulpia yang bisa menampung 10,0 orang. Pasar Trajan dengan 150 toko dan 3 lantai, shopping mall pertama dunia dengan sistem ventilasi dan pencahayaan revolusioner. 113-117 Masehi, Trajan di usia 60 tahun memimpin langsung invasi ke jantung Persia. Dia merebut Ctesiphon, ibu kota Partia, dan mencapai Teluk Persia, titik terjauh Romawi dalam sejarah. Kekaisaran mencapai 5,9 juta kilometer persegi
40 kali luas Inggris. Dari Skotlandia hingga Irak, dari Portugal hingga Armenia, tidak pernah lagi dalam sejarah akan ada satu entitas politik menguasai area seluas ini dengan teknologi preindustria. Tapi yang membuat Romawi abadi bukanlah militer atau kekayaan, melainkan sistem pemerintahan yang 1500 tahun lebih maju dari masanya. Corpus Juris Civilis, sistem hukum Romawi, masih menjadi tulang punggung 80%. Sistem hukum dunia modern, prinsip tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Beban pembuktian, hak atas penasihat hukum, semua konsep ini lahir di Roma 2000 tahun yang lalu. Yang revolusioner, mereka menciptakan jurisprudence, ilmu hukum sebagai disiplin akademik. Sebelum Roma, hukum adalah kemauan raja. Setelah Roma, hukum menjadi sains yang objektif. Infrastruktur jaringan mereka menakjubkan. Cursus publicus, sistem pos-imperial dengan 1,5 stasiun relay, dapat mengirim pesan dari London ke Roma dalam 36 hari, lebih cepat dari apapun sampai telegraf 1800 tahun kemudian. Dan jalan mereka, karya teknik dengan konstruksi 5 lapis, statumen fondasi batu, rudus pecahan batu, inti beton, dorsum paving stone, dan summa crusta, permukaan batu, dirancang untuk bertahan selamanya. Dan memang bertahan sampai sekarang. Ekonomi terintegrasi pertama dalam sejarah, satu mata uang dari Britania hingga Mesir. Zona perdagangan bebas seluas 5,9 juta kilometer persegi, GPD per kapita 800 sampai 1200, disesuaikan. Tingkat yang baru dicapai lagi di Eropa tahun 1800. Sistem perbankan dengan kredit, pinjaman, dan bahkan asuransi primitif, serikat pedagang dengan bobot dan ukuran terstandarisasi, kompleksitas ekonomi yang tidak akan terulang, hingga Renaissance. 2000 tahun kemudian, kita masih hidup dalam bayangan Roma. 60% kosakata bahasa Eropa berasal dari bahasa Latin. Kalender Gregorian yang kita pakai, modifikasi dari kalender Julius Caesar. Sistem pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan, konsep dari Polybius, dan implementasi Republik Romawi. Arsitektur, gedung Capitol Amerika, istana kehakiman Paris, bahkan gedung DPR kita, semuanya meniru desain Basilika Romawi. Kami tidak pernah lepas dari DNA estetika Romawi. Tapi warisan terbesar Roma bukanlah bangunan atau hukum, melainkan gagasan bahwa peradaban itu mungkin, bahwa manusia bisa hidup dalam ketertiban, kemajuan, dan martabat. Roma membuktikan bahwa masyarakat terorganisir bukanlah utopia, tapi kenyataan yang bisa dicapai. Itulah kisah Kekaisaran Romawi, sebuah peradaban yang mengubah DNA manusia untuk selamanya. Jika Anda terpesona oleh mahakarya bersejarah ini, silakan tekan tombol like dan subscribe ke Sisa Sejarah untuk menjelajahi lebih banyak konten bersejarah. Dan tulis di komentar, aspek mana dari Roma yang paling menginspirasi kalian? Militer, teknologi, hukum, atau filosofi peradaban? Episode selanjutnya, kita akan membahas Fall of Rome. Bagaimana negara adidaya terbesar sejarah bisa runtuh? Jangan lewatkan itu.